Historiografi kolonial. Historiografi kolonial dimulai pada era ekspansi Eropa, khususnya pada abad ke-15 hingga ke-19, ketika negara-negara Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda mulai menjelajahi, menjajah, dan menguasai wilayah-wilayah di Asia, Afrika, dan Amerika. Seiring dengan ekspansi fisik tersebut, muncul kebutuhan untuk mencatat dan menyusun sejarah mengenai daerah-daerah yang mereka kuasai. Sejarah ini ditulis oleh para sejarawan Eropa, biasanya dari perspektif penjajah, sehingga memunculkan apa yang kini kita kenal sebagai historiografi kolonial. Pada masa itu, sejarawan dan penulis kolonial ditugaskan untuk mendokumentasikan penemuan-penemuan, eksploitasi sumber daya, serta interaksi dengan masyarakat pribumi. Namun, penulisan sejarah ini seringkali bias karena bertujuan untuk 1. Membenarkan kolonialisme. Salah satu tujuan utama historiografi kolonial adalah untuk membenarkan dominasi dan penjajahan atas wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Kolonialisasi dipromosikan sebagai misi, membawa peradaban dan modernitas kepada masyarakat pribumi yang digambarkan sebagai terbelakang atau liar. Hal ini membantu memperkuat legitimasi moral kolonialisme di mata publik Eropa. 2. Mengontrol narasi. Penjajah berusaha mengontrol narasi sejarah agar mencerminkan kepentingan mereka, dengan menonjolkan keberhasilan mereka dalam menguasai dan mengelola wilayah baru. Masyarakat lokal seringkali dipinggirkan, dan suara atau perlawanan mereka jarang diceritakan dengan adil dalam sejarah resmi. 3. Mengaburkan ketidakadilan. Dalam historiografi kolonial, kekerasan, eksploitasi ekonomi, dan ketidakadilan yang dilakukan terhadap penduduk pribumi seringkali disembunyikan atau dilukiskan sebagai tindakan yang diperlukan untuk tujuan pembangunan dan modernisasi. Ini bertujuan untuk mengaburkan kenyataan pahit dari penjajahan dan mengalihkan perhatian dari penderitaan penduduk lokal. 4. Menyebarkan ideologi kolonial. Sejarah yang ditulis dalam kerangka kolonial juga digunakan untuk menyebarkan ideologi kolonial kepada masyarakat di wilayah jajahan, dengan menciptakan kesan bahwa penjajahan adalah bagian dari takdir sejarah dan harus diterima oleh penduduk pribumi. Dengan demikian, historiografi kolonial tidak hanya menjadi alat untuk mencatat peristiwa, tetapi juga untuk mengendalikan pandangan terhadap masa lalu, dengan tujuan melanggengkan kekuasaan kolonial dan memperkuat narasi yang menguntungkan penjajah. Historiografi kolonial juga bertujuan sebagai laporan dari pemerintah Hindia Belanda kepada kerajaan pemerintah Belanda, yang dilaporkan setiap tahunnya. Sebagai evaluasi, untuk mengambil kebijakan terhadap tanah jajahan. Buku berjudul The History of Java karya Thomas Stamford Raffles dan laporan yang dikirim setiap tahunnya dari pemerintah Hindia Belanda kepada kerajaan pemerintah Belanda, merupakan contoh dari historiografi kolonial. Historiografi kolonial digantikan dengan historiografi modern pada tahun 1957 setelah 12 tahun Indonesia merdeka.